mujizat terjadi. Kau pembuat mujizat terjadi. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan yang membelah laut dan yang menghentikan badai, yang menciptakan jalan yang baru. Sebab Engkau Tuhan pembuat keajaiban. Dan kalau kami melekat kepadamu, maka dalam hidup kami di sepanjang tahun ini, every day with miracle. Sampaikan isi hatimu, ajar didik kami dengan kebenaran-kebenaran baru. Buka rahasia firman-Mu, buka akal dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti isi hati Tuhan. Terpuji nama-Mu di sorga Tuhan. Berkati kami yang ada di sini, maupun anak-anak-Mu yang ada di rumah. Kami menerima kuasa yang sama. Dan hari ini, kami akan pulang tidak lagi sama sebagaimana kami datang. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk, saudara. Hari ini tema kita adalah mengalami mujizat. Dan kita akan belajar bersama-sama seperti yang Abuna doakan tadi. Karena kita melekat kepada Tuhan yang membuat mujizat, maka selama Anda melekat kepadanya, selama itu juga mujizat demi mujizat terjadi di dalam hidup kita. Haleluya. Bagian yang pertama, kita akan belajar terlebih dahulu. Apa itu yang disebut dengan mujizat? Kalau kita memiliki pengertian yang benar, understanding yang benar mengenai mujizat, maka kita baru akan bisa mengalaminya. Saudara perhatikan baik-baik definisi ini. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Mujizat adalah campur tangan Allah atau intervensi Allah dalam kehidupan manusia secara luar biasa. Sehingga manusia mengalami pembalikan keadaan di luar nalar. Bagian yang terakhir ini penting. Mengapa disebut mujizat itu di luar nalar? Karena melalui mujizat kita akan melihat yang tidak mungkin jadi mungkin. Mengapa disebut mujizat itu di luar nalar? Karena melalui mujizat kita melihat bagaimana batasan manusia ditembus oleh keterbatasan Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan mujizat sebagai intervensi Allah. Mujizat sebagai campur tangan Allah. Maka kalau Tuhan bertindak di dalam kehidupan manusia, kalau Tuhan mengintervensi kehidupan manusia, manusia itu sedang dibawa oleh Tuhan untuk mengalami mujizatnya. Tapi perhatikan baik-baik. Yang disebut mujizat itu hanya disebut mujizat ketika keadaan luar biasa terjadi. Selama keadaan yang tidak luar biasa terjadi, Anda nemu uang di jalan 100.000 dan berkata, puji Tuhan, mujizat terjadi. Itu bukan mujizat, karena itu bukan keadaan luar biasa. Dokter berkata kepada saudara bahwa rahimmu tidak mungkin melahirkan dan mengalami pembuahan karena keadaan medis tertentu dengan sejumlah alasan akademik, alasan logis, alasan teknis, bla 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 bla. Dan ketika Tuhan mengintervensi hidupmu, apa yang menurut manusia tidak ada jalan, itulah yang disebut dengan mujizat. Karena Tuhan membuka jalan. Tuhan mampu membuat rahim yang mandul, rahim yang kering, rahim yang dinyatakan tidak bisa mengalami pembuahan, akan mengandung seorang anak. Itu yang disebut mujizat. Jadi keadaan luar biasanya harus terpenuhi terlebih dahulu. Maka mujizat adalah campur tangan atau intervensi Allah dalam kehidupan manusia, bukan dalam kondisi yang biasa-biasa saja, tapi harus dalam kondisi yang luar biasa. Sehingga akibat intervensi yang luar biasa itu, pembalikan keadaan terjadi. Jadi semula manusia di kanan, terjadi pembalikan keadaan di kiri. Semula air turun dari bawah atas ke bawah, tiba-tiba air naik dari bawah ke atas. Itu yang disebut dengan keadaan yang luar biasa, pembalikan keadaan. Sehingga kita mengerti bahwa peristiwa-peristiwa itu tidak mampu kita pahami melalui jalan pikiran manusia. Itu yang disebut dengan mujizat.
Dokter berkata bahwa penyakitmu tak tersembuhkan. Tinggal kontrak mati beberapa bulan lagi. Tapi yang disebut mujizat adalah Anda baik-baik saja sampai dengan hari ini. Artinya Anda sembuh. Bisa beri tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita belajar mengapa itu disebut luar biasa. Poin yang pertama yang kita perlu pelajari hari ini. Dan itu menjadi bekal kita di sepanjang tahun ini. Karena itu merupakan peristiwa yang supernatural. Bukan peristiwa natural. Kalau peristiwa natural itu bisa diprediksi, saudara. Bisa diramal. Bisa kita ekspektasi. Tapi peristiwa supernatural melibatkan kekuatan yang tidak terlihat tapi nyata. Melibatkan kekuatan bukan dari dukun. Bukan dari manusia, bukan dari roh-roh. Tapi dari Tuhan, Raja di atas segala raja, pemilik kuasa di atas segala kuasa, dan tidak ada yang menandinginya. Makanya di dalam mujizat kita tidak bisa merekayasa dengan alasan apapun, atau meng-create dengan cara-cara yang kreatif seperti apapun. Sebab mujizat itu disebut mujizat karena dilakukan oleh Tuhan. Saudara percaya Tuhan? Buktinya mana? Bisa ngelihat dia enggak? Enggak. Percaya dia enggak? Bisa merasakan dia enggak? Bisa. Itu yang disebut mujizat. Karena kuasa supernatural itu dinyatakan. Kuasa supernatural Tuhan itu terlibat. Ketika Tuhan menciptakan alam semesta, dia tidak meng-create dengan tangannya. Dia berkata, jadilah. Itu kuasa supernatural. Enggak bisa kita lewati. Misalnya kalau kita mau menciptakan mobil. Kemarin saya melihat ada seorang bapak sayang sekali anaknya. Karena dia tidak sanggup beli mobil mahal. Dia membuat mobil itu dari kayu. Keren sekali. Itu proses natural. Melewati tahap demi tahap tertentu. Fase demi fase yang bisa kita lihat kemajuannya. Progresnya. Tapi mujizat tidak demikian, saudara. Karena dia tidak bekerja di dalam level natural. Disebut mujizat karena dia bekerja dalam level supernatural. Tidak bisa kita prediksi, tidak bisa kita lihat, tetapi dia ada. Dan Abunda berdoa agar di sepanjang tahun ini kita lebih lagi dibawa oleh Tuhan di dalam dimensi supernatural itu. Kalau kita mendeklarasikan bukan hanya sekedar statement kosong, every day with miracle, bukan sekedar statement kosong, saudara. Orang yang mengatakan itu sedang membebaskan rohnya untuk melihat kuasa supernatural terjadi di dalam kehidupannya. Dan dia mengizinkan kuasa supernatural itu terjadi. Makanya orang kalau mau mengalami mujizat, jangan pernah mengandalkan kekuatanmu sendiri. Never. Disebut luar biasa karena mujizat bersifat supernatural. Hal yang kedua, supaya understanding kita terbentuk. Mujizat tidak sama dengan pertolongan Tuhan. Jangan kalau kita ditolong oleh Tuhan lalu kita menyamakan itu sebagai sebuah mujizat. Pertolongan Tuhan itu hanya akan membuat hidupmu linear dan lancar dan berjalan kembali seperti biasa. Ketika Anda melewati jalan tol, lalu tiba-tiba ban mobilmu kempes, dan Anda tidak memiliki alat-alat di dalam mobilmu, lalu tiba-tiba Anda berdoa, dan mobil berhenti di sampingmu, dan bertanya, apa yang bisa saya bantu? Ban mobilku kempes, aku tidak punya alat. Dia keluar menolong saudara. Maaf saudara, itu bukan mujizat. Itu pertolongan Tuhan. Karena tidak ada keadaan luar biasa, tidak ada pembalikan keadaan, dan Anda terhambat menjadi lancar kembali karena Tuhan tolong saudara. Amin. Bisa memiliki pengertian yang benar sekarang mengenai perbedaan antara mujizat dan pertolongan Tuhan. Ketika Anda membawa satu urusan dan Anda tahu bahwa urusan ini tidak mudah, lalu Anda berdoa dan tiba-tiba Anda melihat semua menjadi lancar seperti jalan tol, itu bukan mujizat,
Itu pertolongan Tuhan di dalam level natural, dalam level hidupmu yang biasa-biasa, dalam level kehidupanmu sehari-hari. Supaya apa yang Anda usahakan, apa yang Anda kerjakan menjadi lancar. Kita 1-2 hari ini mengalami masalah dengan genangan air di kota Semarang akibat hujan yang tidak berhenti. Nggak berhenti tau? Gereja kita aja bocor tuh, bocor. Sore-sore kemarin kita naik ke atas, cek ulang satu-satu. Dan tadi malam hujan, tidak ada lagi tetesan. Itu bukan mujizat. Itu pertolongan Tuhan. Air surut toh? Siapa yang rumahnya kebanjiran kemarin? Yang tidak bisa hadir kemarin, tapi pagi ini bisa hadir kemarin kan? Saya baru ketemu 1 tahun loh dengan Joni, dengan Henry. Setahun kita baru ketemu. Air surut kan? Itu bukan mujizat. Itu pertolongan Tuhan. Melalui pertolongan Tuhan kita bisa prediksi. Ada pompa, ada orang yang ikut bekerja untuk membantu kita. Karena di dalam cara manusia menjalani kehidupan ini, dia tidak bisa sendirian. Tuhan selalu tolong dia. Masih ingat lagu itu? Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Nah, ini yang membuat kita menyamakan antara pertolongan Tuhan dengan mujizat. Karena Tuhan selalu hadir. Dia omnipresent. Dia tahu Anda sedang butuh sesuatu. Kalau Anda jatuh, dia bawa Anda untuk bangkit berdiri. Kalau Anda timpang, dia topang saudara. Kalau Anda sedang bermasalah dalam rutinitasmu, dia akan membuat lancar. Karena dia Tuhan yang senang menolong anak-anaknya. But mujizat bukan pertolongan Tuhan. Mujizat itu tidak membuat bisnismu lancar. Tidak, itu pertolongan Tuhan. Mujizat itu mengubah hidupmu secara radikal. Terjadi ini yang disebut dengan pembalikan keadaan. Hidupmu berubah secara total. Kalau Anda ditolong, perjalananmu lancar, hidupmu tetap sama. Mengerti sekarang? Anda pergi ke Ungaran, Anda masalah di jalan raya, Anda tetap tiba di Ungaran. Tidak ada pembalikan keadaan di situ. Tidak ada sesuatu yang luar biasa di situ. Tapi mujizat berada di atas level pertolongan. Kalau pertolongan berada di level natural, maka mujizat berada di level supernatural. Hidupmu berubah dan tidak pernah sama lagi. Itu yang disebut dengan mujizat. Dan bukan hanya itu. Orang yang melihat perubahan hidupmu, yang melihat bagaimana Tuhan mengintervensi hidupmu, campur tangan dalam hidupmu, dia ikut mengalami sesuatu. Itu yang disebut mujizat. Mengapa luar biasa? Karena dia melebihi level pertolongan Tuhan. Haleluya. Bisa memahami penjelasan Abuna? Supaya kita bisa fokus. Jadi kalau Anda merit tahun ini, itu bukan mujizat. Itu pertolongan Tuhan. Bersama-sama dengan Abuna? Jadi bedakan yang mana pertolongan Tuhan untuk memperlancar kehidupanmu sehari-hari. Dengan mujizat intervensi Tuhan sehingga mengubah kehidupanmu secara total. Dan juga mengubah kehidupan orang lain. Kalau Anda semula merokok lalu dijamah oleh Tuhan, lalu menjadi tidak merokok lagi, itu bukan mujizat. Mujizat harus memenuhi syarat-syarat keadaan tertentu ketika Tuhan mengintervensi hidupmu
maka keadaanmu berubah secara drastis, secara luar biasa, dan menjadi penanda bagi orang lain. Poin yang ketiga, mengapa disebut luar biasa? Ini dia saudara. Karena iman terlibat. Mengapa orang gagal mengalami mujizat? Karena dia tidak percaya. Iman itu adalah dasar dari kepercayaan kita, saudara. Kalau Anda tidak punya iman, maka Anda akan sulit menyaksikan, akan sulit percaya, dan akan sulit menerima perkara-perkara yang supernatural. Karena iman tidak ada. Di mana iman itu bisa ada? Ketika Anda bersekutu dengan Tuhan. Ketika Anda mendengar firman-Nya. Ketika Anda berada di dalam fellowship dengan sesama orang Kristen. Dengan sesama orang percaya. Iman itu bangkit dan timbul dari pendengaran. Ketika Anda mengaktifkan seluruh sumber-sumber pendengaranmu. Di situ imanmu tumbuh, dan ketika menyaksikan apa yang dialami oleh orang lain, imanmu tumbuh. Ketika mendengar firman Tuhan, imanmu tumbuh. Ketika mendengar lagu, kata-katanya menjadi rema, imanmu tumbuh. Di situ Anda mulai merasakan bahwa ada kuasa Tuhan yang mampu membuat segala yang tidak mungkin menjadi mungkin. Iman akan melihat kuasa Tuhan. Kalau iman tidak melihat kuasa Tuhan, tidak akan pernah terjadi. Makanya kita tidak bisa mengalami itu karena otak kita terlalu mendefinisikan, mencoba menganalisis dan melihat contoh-contoh yang mungkin sama di dunia sana. Akhirnya kita lupa bahwa itu pekerjaan Tuhan. Abuna dulu nggak percaya itu apa pengurapan, nggak percaya apa itu. Karena teologi Abuna tumbuh sebagai orang Nias dari Sumatera di dalam gereja suku Protestan. Nggak percaya yang begitu-begituan. Apaan? Orang getar-getar. Otak saya menganalisis itu. Apaan? Sampai suatu kali saya dilawat oleh Tuhan sendiri. Saya dulu pernah menciptakan satu kelompok siswa. Karena saya dulu guru fisika. Sekelompok siswa yang pintar-pintar padahal mereka anak pendeta. Untuk tidak percaya pada kuasa Tuhan. Kita analisis. Bahwa ini sebenarnya adalah psikologi. Ini sebenarnya adalah sesuatu yang tidak pas. Dan apa yang terjadi? Di antara kelompok itu, kelompok 12. Saya yang pertama mengalami lawatan Tuhan. Dan mereka merekam saya, mereka ngukur saya. Nggak suka hati untuk ngukur orang lain. Kita sengaja datang ke KKR. Kita mau mengamati fenomena, kita ukur bahwa itu gejala fisika. Justru saya yang menjadi kelinci percobaannya. Dan 12 anak-anak itu sekarang takut akan Tuhan. Semua berada di luar negeri sekarang. Mereka melayani Tuhan. Dan orang terakhir yang melayani Tuhan di antara 12 kelompok itu, pendetanya, Pak Sony. Jadi mereka tahu ketika Abuna jadi hamba Tuhan, mereka berkata, finally. Jadi iman perlu terlibat. Kadang-kadang kita dibatasi oleh teologi kita. Selama kita ada di dunia nggak ada teologi yang benar. Buka hati. Ingat lagu itu. Ku buka hati untuk jamahanmu. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembahmu. Tidak semua orang bersentuhan dengan Tuhan Yesus mengalami mujizat. Hanya orang-orang yang bersentuhan dengannya sambil membawa imannya, itu yang mengalami sesuatu. Mengapa luar biasa? Karena imanmu terlibat. Kalau Anda mau mengalami mujizat, maka bawa imanmu itu. Tumbuhkan imanmu itu. Maka Anda akan melihat bagaimana mujizat terjadi di dalam kehidupan. Poin yang keempat dari 5 poin.
Mengapa? Luar biasa. Karena melibatkan cara kerja Tuhan. Bukan melibatkan cara kerja kita. Bukan melibatkan rancangan-rancangan kita. Bukan melibatkan semua hal yang kita susun di dalam kepintaran, kemampuan dan analisis kita. Tidak, saudara. Pertama, kita tidak pernah tahu kapan Tuhan mengintervensi hidup kita. Kadang-kadang kita butuh, Tuhan bilang belum perlu. Kadang-kadang kita udah teriak-teriak, Tuhan tolong, 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 tolong. Tuhan bilang, masih bisa berdirinya kau. Karena Tuhan yang menentukan dan Tuhan yang memutuskan kapan waktunya. Yang kedua, kita tidak bisa berkata dan mengatur-ngatur Tuhan, Tuhan aku mau hasilnya yang seperti ini. Aku nanti mau yang seperti ini, aku nanti mau memiliki seorang suami yang ganteng, putih, terang, wajahnya terang, putih, disukai banyak wanita. Tidak pernah melihat di lelucon itu? Jangan, direkam soalnya. Tuhan tidak pernah memberikan kepadamu sesuai keinginan hatimu. 100%. Karena Tuhan tahu yang terbaik bagimu. Tuhan tahu yang terbaik buat saudara. Saya selalu berkata kepada Abuni, beruntung mama bisa ketemu saya dulu. Jadi yang beruntung dia, bukan saya. Iya. Tapi sebenarnya dalam hati saya bilang, beruntung saya punya istri kayak Abuni. Hanya gak laku di Arab. Anda mengerti maksud saya? Mujizat melibatkan cara kerja Tuhan, my friend. Anda tidak pernah bisa memaksa sekarang. Anda tidak pernah bisa memaksa, Tuhan aku mau hasil yang seperti ini. Hasil yang seperti ini. Gak bisa. Anda tidak bisa berkata, Tuhan langkahnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini cara kerjanya Tuhan. Gak bisa. Sebab Tuhan berkata, jalanmu bukan jalanku. Rancanganmu bukan rancanganku. Makanya dalam mujizat itu, bagianmu memohon kepadanya, setelah itu diamin. Kasih tahu kiri kanan, jangan atur-atur Tuhan. Jangan atur-atur Tuhan. Persoalan kita suka atur-atur Tuhan. Maka selama kita ngatur-ngatur Tuhan, tidak akan pernah Tuhan bekerja. Ingat kesaksian tadi malam tau? Ada yang berkata, aku pengen gini, aku berusaha untuk nolong Tuhan. Tidak pernah terjadi apapun. Tapi ketika dia hands up, Tuhan bekerja mengganti dengan semua apa yang dia perjuangkan selama ini. Itu luar biasa. Pak Imron ya, kesaksian begitu tadi malam. Mengapa luar biasa? Karena melibatkan cara kerja Tuhan, bukan cara kerja kita. Dan yang terakhir, ini penting. Mujizat disebut luar biasa karena dia diaktifasi melalui doa. Kalau Anda mau melihat mujizat terjadi dalam hidupmu, berdoalah. Karena kebetulan demi kebetulan mulai terjadi saat Anda berdoa. Kebetulan demi kebetulan mulai terjadi saat Anda mulai berdoa. Seperti puzzle, udah digeser-geser oleh Tuhan. Tes, sampai terbentuk big picture-nya seperti apa. Ada beberapa orang kalau berdoa, saya lihat luar biasa. Kadang-kadang saya diberkati dengan orang itu. Saya tanya, ada pergumulan? Benar Abuna, saya ada pergumulan. Oh puji Tuhan, yuk kita sepakat berdoa. Tapi berikutnya dia tidak nongol lagi. Kenapa? Karena doanya sudah dijawab oleh Tuhan. Anda tahu doa saya sebagai gembala, Tuhan, bahwa dia terus berada dalam pergumulan. Kalau satu pergumulan selesai, hadirkan lagi pergumulan berikutnya Tuhan. Agar dia terus berdoa. Karena doa itu besar kuasanya. Bukan saya sebagai gembala nggak tahu diri ya, bukan.
Karena kadang-kadang kita hanya mencari Tuhan kalau ada lagi beban, lagi ada pergumulan, lagi ada persoalan. Giliran semua sudah terjawab, udah lupa. Nggak usah cari Tuhan lagi. Itu tidak boleh ya saudara. Tuhan nggak suka yang seperti itu. Anda boleh tidak mencari pendeta, boleh. Dan saya sudah mengalami itu. Wah, ngeri saudara. Dari mana-mana dalam pengalaman hidup Abuna sebagai pendeta, malam jam 12 pun dia membuat keputusan bisnis, dia telepon saya. Tolong Abuna, tolong Pak Pendeta, ini ada masalah, saya butuh hikmat Tuhan. Kita berdoa benar saudara. Dan selalu Tuhan tuntun berhasil, selalu ada pertolongan Tuhan yang tidak bisa diprediksi, sungguh-sungguh nyata. Dan 1 tahun dia tidak telepon. 1 tahun. Tahun berikutnya dia telepon lagi. Saya berkata, 1 tahun kemarin Bapak di mana? Tuhan jawab semua persoalan saya, Abuna. Jadi, sini saya ada persoalan lagi. Abuna modelnya agak beda-beda dengan pendeta lain. Saya bilang, maaf ya Pak, cari pendeta lain. Cari pendeta lain. Saya bukan tempat sampahmu. Untuk mendidik dia. Dia bilang, pendeta kok kayak gitu? Emang. Sebab Anda mencari pendetanya saat butuh. Giliran Tuhan menjawab doamu, Anda melupakan yang lain. Saya nggak butuh duitmu Pak. Nggak butuh duitmu. Tapi Anda harus konsisten cari Tuhan. Cari pendeta lain. Ini cara yang berpikir yang tidak benar saudara. Nanti kalau ada pergumulan, oh kita ngejar-ngejar hamba Tuhan. Pintu rumah digedor-gedor. Tos. Tolong, aduh tolong. Pernah saya kerjain seseorang saudara. Saya telepon dia malam-malam, saya bilang saya punya pergumulan. Dia bilang masa pendeta minta pendapat sama orang awam seperti saya. Karena setiap kali ada persoalan kamu selalu cari saya. Giliran saya punya persoalan saya harus cari kamu. Seolah-olah pendeta itu manusia. Manusia setengah dewa. Abuna bukan manusia setengah dewa ya. Nanti saya cepat mati kalau Anda memberhalakan saya. Saya nggak mau sebab Tuhan tidak mau disaingi. Di gereja ini Anda cari tidak ketemu Abuna. Anda cari ketemu Tuhan. That's it. Yang penting Anda ketemu Tuhan. Tidak penting ketemu Abuna. Kalau Anda sudah ketemu Tuhan, hidupmu berubah. Keluar dari gereja ini, berikan kesaksian di luar sana. Bawa jiwa-jiwa baru kembali datang ke sini. Di gereja itu, aku merasakan Tuhan. Nah itu, bukan di gereja itu. Aku ikut Pak Sony. Ngawur itu. Harus diperbaiki. Tuhan, saya juga cari Tuhan. Dan perjuangan bagi saya untuk menemukan Tuhan setiap saat melalui doa. Supaya Anda diberkati. Kan pengurapan itu turun dari atas, dari kepala. Benar kan? Ikan busuk dimulai dari kepala. Baru menuju ekor. Makanya kita yang kepala-kepala ini harus benar-benar jaga diri. Suami itu kepala rumah tangga loh saudara. Kalau suami lemah imannya, nanti ekornya ikut busuk. Jadilah suami yang takut akan Tuhan. Yang kuat berdoa. Jangan suami, istri ngajak berdoa, ayo Pak doa kita dulu. Kau doa aja lah sendiri, udah ngantuk aku. Mengapa luar biasa? Karena mujizat aktif dengan doa. Bagaimana mengalaminya? Ini closingnya. Dodi maju ke depan. Gimana? Mau mengalami mujizat? Amin. Mau mengalami mujizat? Abuna juga selalu memiliki kerinduan untuk mengalami mujizat itu. Pertama, hentikan analisa-analisa. Abuna itu tahu loh. Kalau ada orang-orang tertentu hadir di samping saya untuk nguji saya, untuk ngetes, Abuna tahu. Tapi saya pura-pura nggak tahu. Dia pikir saya bodoh. Ngetes ini, dia ngetes ini. Yang begitu biasanya, dah nggak usah diurusin. Jangan menghabiskan waktumu terhadap 80% orang yang tidak efektif bagimu. Habiskan waktumu pada 20% orang yang efektif bagimu. Tahu prinsip Pareto? Hentikan analisa.
Jangan habiskan waktu berdiskusi dengan orang yang suka menganalisis. Kan cara Tuhan begini, tapi kan Tuhan begini. Suka mendebat saudara, nggak ada gunanya. Dalam Tuhan itu terima, percaya, telan. Selesai. Masalah kita menganalisis dan berkata tidak mungkin. Kenapa kita tidak bisa menerima mujizat? Karena kita melihat apa yang terjadi dan dialami orang lain tidak mungkin. Maka kita tidak bisa mengalami hal yang sama. Hentikan analisa. Hentikan mulai, kayaknya polanya kayak gini deh. Dia akan begini, ini. Itu. Kita tidak akan mengalami sesuatu. Yang kedua, put your trust in God. Ikuti saja cara kerja Tuhan. Biarkan dia bekerja. Belum ada jawaban, ya sudah. Jangan menjadi lemah. Jangan kecewa pada pendeta. Jangan kecewa pada gereja. Apalagi jangan kecewa pada Tuhan. Ikuti cara kerja Tuhan. Abunda kan selalu berkata, kita tidak pernah bisa memprediksi cara kerja Tuhan. Jadi kita harus percaya, all is going well. Semua akan baik-baik saja. Sudah, ikuti saja cara kerja Tuhan. Ada waktunya nanti Tuhan akan bekerja. Ada waktunya Tuhan akan menolong saudara. Bukan tiba-tiba utangmu cair atau pinjamanmu cair, Anda berkata ini mujizat, yes, haleluya, mujizat terjadi. Tuhan gak bekerja di utang saudara, yang utang Anda kok. Bereskan utangmu, itu aja. Waktu utang gak kasih perpuluhan juga sama Tuhan. Biasanya orang kalau utang kasih perpuluhan gak sama Tuhan. Enggak. Giliran kita bayar utang kita libatkan Tuhan. Buka hati, buka diri, buka pikiran. Tuhan tolong aku. Orang yang terbuka seperti itu akan cepat menerima kuasa supernatural terjadi dalam kehidupannya. Dan jangan pernah masuk dalam komunitas yang tidak sejalan dengan saudara. Jangan pernah berada dalam komunitas yang meruntuhkan imanmu. Jangan pernah berada dalam komunitas yang mencoba mereduksi imanmu. Yang mencoba mempertanyakan cara kerja Tuhan yang supernatural itu. Jangan berada dalam komunitas itu. Lihat tukang sate. Bagaimana dia kipas-kipas arang. Dan semua arang menjadi merah karena membara. Saling berbagi panas satu dengan yang lain. Kalau kita ambil keluar satu bara itu, dari merah dia akan mendingin kembali dan hitam. Dia keluar dari komunitasnya. Kenapa satu domba di antara 100 domba itu tersesat? Karena dia keluar dari komunitasnya. Ayo, tahun 2023 ini kembali ke dalam komunitas kita. G2CC is my church, my family, and my community. Jangan keluar. Dalam komunitas kita kuat. Orang dunia saja tahu bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Dalam komunitas kita, iman kita bisa diinduksi oleh iman orang lain. Suasana bisa membuat kita bersemangat kembali. Kita butuh itu, kita butuh orang lain. Kita tidak bisa hidup sendirian. Pilih komunitas yang tepat. Yang membuat imanmu tumbuh, yang bisa membawamu mengalami mujizat. Kalau kita mau mengalami mujizat, jangan pernah ngatur-ngatur Tuhan, men-set up cara kerja Tuhan. Biarkan saja dan bebaskan Tuhan bekerja dengan caranya. Dan jangan pernah memberikan syarat-syarat. Tuhan tolong begini. Atau nanti kalau engkau membuat mujizat, aku akan begini, aku akan begini, aku akan begini. Tidak akan pernah terjadi. Nggak ada. Itu sebabnya kalau kita mau melihat mujizat terjadi, kita harus memelihara iman kita sekalipun dia belum terlihat bekerja. Karena Tuhan bekerja diam-diam. Mujizat itu peristiwanya tiba-tiba. Tapi proses kejadiannya tidak tiba-tiba. Kejadiannya seketika, jepret.
Tapi proses menuju kejadian itu tidak tiba-tiba. Makanya aku sudah berdoa 100 kali tidak ada kejadian apapun. Saudara, doamu 100 kali itu yang membuat Tuhan bertindak. Dan Anda tidak pernah tahu karena Tuhan bekerja dengan diam-diam. Kasih tahu kiri kananmu, jangan ngantuk di gereja. Mari kita baca ayat ini. Yohanes pasal 12 ayat 18. Jimmy, tolong Pak Jimmy ke sini. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Kata menyongsong ini seperti ini. Pak Jimmy di situ ya, sini. Menyongsong itu seperti ini, saudara. Dalam bahasa aslinya, ini perjanjian baru toh. Bahasa aslinya itu bahasa Yunani. Kata menyongsong itu seperti ini. Ayo Pak Jimmy maju. Itu loh menyongsong. Pak Jimmy di sana. Come. Kok Pak Jimmy gak datang-datang toh? Membuat kita gagal mengalami mujizat. Amin. Pak Jimmy di sana. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia. Tahun 2023, mari kita perbaiki hidup kita untuk menyongsong Tuhan. Bukan berarti Anda segera kembali ke rumah Bapa. Menyongsong Tuhan. Itu loh, menyongsong Tuhan. Silakan duduk. Jadi kalau Anda datang ke gereja, Anda sedang menyongsong Tuhan. Anda memuji Tuhan, Anda sedang menyongsong Tuhan. Aku mau mengalami sesuatu. Jadilah anak Tuhan yang seperti itu. Maka every day with miracle. Mari bangkit berdiri dari kursimu. Saya mengundang pelayan perjamuan maju ke depan. Kita nyanyi satu lagu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa dan Roh Kudus. Letakkan kedua tanganmu di dadamu. Siapkan dirimu untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kita mengawali tahun ini bersekutu dengan tubuh dan darahnya melalui roti dan anggur. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Mari rasakan kasih Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Rasakan kembali kehadiran Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Rasakan kembali. Kurasakan kasih kuasa. Mari siapkan dirimu untuk menyambut kehadiran Tuhan melalui tubuh dan darahnya. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, Tuhan. berikan berkat mata suami dan anggur. Mujizat terjadi di tempat ini.
kasih-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Rasakanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi dari tempat Terima dan ini. sambut longsong tubuh dan darah Kristus melalui roti dan anggur. Dan Engkau yang sudah menerimanya, berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang ini curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Firman Tuhan dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mari kita songsong tubuh Kristus yang dilambangkan melalui roti ini, kita angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah engkau percaya bahwa roti ini adalah lambang dari tubuh Kristus? Amin. Dan ketika engkau memakannya, engkau bersekutu dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan ini tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga
Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah engkau percaya bahwa anggur ini melambangkan darah Kristus? Amin. Dan saat engkau meminumnya, dosamu diampuni, jiwamu ditebus, dan engkau menjadi milik Kristus selamanya. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita doa berkat, biarkan saja mereka dilawat. Sebelum kita doa berkat, Abuna berterima kasih atas doa, dukungan Bapak Ibu untuk acara Natal gereja kita tanggal 24, 25, acara kemarin tadi malam. Tadi malam itu sampai kita telepon untuk mengurangi makanan. Tapi ternyata saya berpikir yang hadir hanya 50 orang karena banjir di mana-mana. Semua jemaat izin, tapi yang hadir di luar ekspektasi. Tapi tidak ada kekurangan makanan tadi malam kan? Lebih ya, padahal udah kita telepon. Dan hari ini kita juga diberkati, nanti bisa kita fellowship di bawah. Dana di gereja kita untuk Natal sudah cukup, jadi jangan lagi kasih amplop untuk dana Natal. Nanti lebih susah menyalurkannya. Udah cukup. Terima kasih Tuhan memberkati buat semua dana, sumbangan makanan. Dan ingat apa yang kita doakan tahun ini. Laporkan kepada Abuna. Kalau Bapak Ibu mengalami dari bulan Januari sampai Desember 2022, Abuna selalu mendapat laporan mengenai bagaimana doa yang kita lakukan di awal Januari, Tuhan menjawab. Tolong sampaikan itu kepada Abuna, juga bagi Anda yang ada di rumah, supaya saya juga bisa dikuatkan. Sebelum doa berkat, kita akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu dulu. Ayo anak-anak maju ke depan. Lihat mamamu. Saya tidak pernah jatuh, saudara, dan saya berusaha nahan. Tadi saya kesetrum waktu sama Aurel itu, setrum, aduh, luar biasa. Mari kita angkat tangan kita arahkan kepada anak-anak kita. Wih, kanan ganteng-ganteng dan cantik sekali ya, bajunya keren. Tuhan Yesus berkati anak-anak kami, biarkan mereka juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan berkat-Mu turun atas kehidupan mereka. Arahkan mereka seperti anak panah. Dan mereka memiliki tubuh yang sehat, mereka cerdas, pintar, memiliki karakter yang baik, roh yang takut akan Tuhan, yang tunduk dan taat kepada orang tua. Dan sejak saat ini Engkau persiapkan anak-anak kami ini untuk masa depan yang baik. Sesuatu yang luar biasa Engkau persiapkan dalam hidup mereka. Dan biarlah juga mereka mengalami keajaiban. Mujizat itu akan terjadi bukan hanya dalam hidup mereka, tapi juga dalam diri guru-guru sekolah minggu dan orang tua mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu buka kedua tangan. Saya berikan waktu kepada Bapak Ibu untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas segala yang dikerjakannya hari ini. Berterima kasih kepada Tuhan atas doa yang akan dijawab oleh Tuhan dengan caranya di dalam keajaibannya. Pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Yefarika Adonai fi yismarika. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Jair Adonai panaf eleka fi huneka. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Disa Adonai panaf eleka fi yasim leka shalom. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu di dalam shalomnya. Yang menerima berkat Tuhan berkata, amin.
yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, amin, kemenangan darimu. Ku terima sekarang, amin, kemenangan darimu. Katakan dengan penuh iman, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kemenangan darimu Tuhan, kemenangan darimu Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan ambil saat teduh sejenak.